I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. A. Ketimbangan dalam konteks global adalah suatu fenomena yang kompleks dan multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Ketimbangan memiliki dampak negatif bagi kesejahteraan, keadilan, demokrasi, stabilitas, dan pembangunan masyarakat global. Teori ketimpangan global. Banyak teori untuk menerangkan ketimpangan global. Berikut beberapa di antaranya. 1. Teori kolonialisme. Teori ini dikemukakan oleh Harrison yang menyatakan bahwa negara kolonial menanamkan sebagian keuntungannya ke dalam persenjataan tangguh dan kapal cepat untuk menguasai negara yang lemah dan dapat dijadikan kolonial baginya. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial antara kaum terjajah dengan para penjajahnya. 2. Teori sistem dunia. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein. Dia menganalisis bagaimana industrialisasi menghasilkan 3 kelompok bangsa, yaitu 1. Negara inti, yaitu negara yang lebih melakukan industrialisasi dan mendominasi negara yang lemah. 2. Negara semi-perifer, yaitu negara yang bergantung pada perdagangan negara inti. Dan 3. Negara periferi, yaitu negara pinggiran. 3. Teori ketergantungan dependensi. Teori yang menyatakan bahwa keterbelakangan beberapa negara dunia ketiga diakibatkan oleh dominasi negara yang besar atau negara kapitalis. Negara kapitalis menggunakan hak istimewa mereka terhadap negara dunia ketiga, hingga pada akhirnya dunia ketiga akan mengalami kesulitan untuk bisa berkembang. Pendekatan struktural. Teori pendekatan struktural adalah teori yang merujuk kepada cara pandang dunia dari segi kesejahteraan kekuasaan. Hal ini akan menunjukkan bahwa ketergantungan dan kemiskinan yang terjadi di negara dunia ketiga bukan diakibatkan oleh negara dunia pertama, melainkan struktur dan sistem perdagangan internasional yang merugikan mereka. 5. Teori fungsionalis. Teori fungsionalis percaya bahwa ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis dan Whitmore Enslin 2007, penyebab ketidaksetaraan dan stratifikasi masyarakat adalah sebagai berikut. A. Masyarakat harus memastikan bahwa posisi-posisinya terisi. B. Beberapa posisi lebih penting daripada yang lain. C. Posisi-posisi yang lebih penting harus diisi oleh orang yang lebih berkualifikasi. D. Untuk memotivasi orang yang lebih berkualifikasi agar mengisi posisi-posisi ini, masyarakat harus menawarkan imbalan lebih besar. Dengan demikian, posisi penting dalam masyarakat memerlukan lebih banyak pelatihan sehingga harus menerima imbalan lebih tinggi. Ketimpangan sosial dan stratifikasi sosial menurut pandangan ini menyebabkan meritokrasi yang berdasarkan kemampuan. 6. Teori konflik. Teori ini dikemukakan oleh Marx dan Lewis Posser yang menekankan bahwa kapitalisme akan memperuncing perbedaan kelas antara individu dan antara golongan. Teori ini juga menyatakan bahwa akhir dari perbedaan kelas adalah adanya penindasan dan kondisi ketimpangan sosial di masyarakat. 7. Teori pertumbuhan neolaksik. Teori ini dikemukakan oleh Goldschnorr yang beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada awal proses pembangunan akan mengarah pada kesenjangan pembangunan dan berakibat pada ketimpangan sosial. Contohnya, semakin meningkatnya angka urbanisasi akan mengakibatkan munculnya kawasan kumuh di perkotaan berdampingan dengan kawasan elit yang tidak terjangkau. Klasifikasi ekonomi Bank Dunia mengklasifikasikan ekonomi dunia ke dalam 4 kelompok pendapatan, yaitu tinggi, menengah atas, menengah bawah, dan rendah. Klasifikasi yang diperbarui tiap tahun per 1 Juli tersebut dikategorikan berdasarkan pendapatan nasional.
bruto GNI per kapita dalam dolar AS dan dihitung menggunakan metode Atlas Bank Dunia. Klasifikasi ekonomi negara ditentukan oleh dua faktor, yaitu GNI per kapita suatu negara yang dapat berubah dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan populasi, serta faktor ambang klasifikasi yang disesuaikan dengan inflasi setiap tahun menggunakan deflator SDR. Negara dengan pendapatan tinggi High Income Nations. Bank Dunia mendefinisikan negara dengan pendapatan tinggi adalah negara-negara yang memiliki GNI paling tidak 1.247,6 per kapita. Kemudian negara dengan pendapatan menengah bawah adalah negara-negara yang memiliki GNI antara 1.026 sampai 4.035 per kapita, dan pendapatan menengah atas memiliki GNI antara 4.036 sampai 1.247,5. Negara dengan pendapatan menengah Mid Income Nations. Bank Dunia mendefinisikan negara dengan pendapatan menengah bawah adalah negara yang memiliki GNI antara 1.026 sampai 4.035 per kapita, dan pendapatan menengah atas memiliki antara 4.036 sampai 1.247,5. Pendapatan menengah atas bawah adalah 8.260 per kapita. Di antaranya adalah Brazil, Tiongkok, dan Namibia. Negara dengan pendapatan rendah Low Income Nations. Bank Dunia mendefinisikan negara dengan pendapatan menengah bawah memiliki GNI 1.025 per kapita atau kurang. Rata-rata GNI dengan negara pendapatan rendah adalah 611 per kapita. Sebagian besar berada di Asia dan Afrika. Beberapa di antaranya adalah Myanmar, Ethiopia, dan Somalia. Koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Koefisien Gini digunakan sebagai tolak ukur ketimpangan. Koefisien Gini bernilai 0, menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan koefisien Gini bernilai 1, menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah. Pengaruh ketimpangan global. Adanya globalisasi menyebabkan perekonomian yang hanya tumbuh di beberapa wilayah saja, ditambah dengan praktik ekonomi kapitalisme yang menyebabkan si kaya menjadi semakin kaya dan si miskin menjadi semakin miskin. Hal tersebut tentunya membawa dampak negatif karena menyebabkan ketimpangan sosial. A. Ketimpangan global dalam sejarah. Ketimpangan semakin merata jika koefisien Gini mendekati 0 dan makin tidak merata jika mendekati 1, karena koefisien Gini menghitung ketimpangan pemasukan dengan jarak 0 sampai 1. Menurut hasil penelitian perkembangan, ketimpangan global dilihat dari rasio Gini di samping. Ada peningkatan bertahap selama 200 tahun. Artinya terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan antar negara dunia. B. Pengaruh ketimpangan global pada rakyat miskin. Pendapatan secara global memperlihatkan semakin ke bawah maka semakin sedikit pendapatan yang didapatkan per hari. Artinya dengan adanya ketimpangan global, rakyat miskin akan semakin sulit dalam bertahan hidup, semakin miskin. Misalnya pada tahun 2007 sekitar 1,2 miliar orang, 22% populasi dunia, memiliki pendapatan kurang dari 1,25 per hari, dan sekitar 2,2 miliar orang, 40% populasi, memiliki pendapatan kurang dari per hari. Contohnya lainnya yaitu jumlah pendapatan 61 juta orang terkaya di dunia, 1% penduduk dunia, sama dengan jumlah 3,5 miliar orang termiskin di dunia, 56% penduduk dunia. C. Pengaruh ketimpangan global pada kelas menengah.
Pada negara-negara dengan pendapatan rendah dan tinggi, rakyat miskin dan kelompok menengah mengalami kemunduran pendapatan. Hal ini menimbulkan perdebatan bagaimana negara harus memenuhi kebutuhan rakyat. Kelompok kaya akan menjadi semakin kaya dengan dominasi ekonomi yang mereka miliki. Sementara kelompok kelas menengah mengalami penurunan atau stagnansi, tidak meningkat. Kelas menengah menjadi kelompok yang rentan terhadap gejolak ekonomi karena mereka berada pada posisi yang tengah-tengah antara mau jatuh miskin atau bertahan pada posisi stagnan. Hakikat ketimpangan sosial. Menurut Andriana Vcaniago 2012, ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Ketimpangan sosial ditandai ketidaksetaraan peluang dan penghargaan untuk posisi sosial yang berbeda atau status dalam kelompok atau masyarakat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip ketidakadilan. A. Elitisme efisien. B. Pengecualian dan perlakukan. C. Prasangka adalah wajar. D. Keserakahan adalah baik. Dan E. Putus asa tidak bisa dihindari. Ketidakadilan soal tersebut berbentuk marginalisasi, stereotip, subordinasi, dan dominasi. Ketimpangan sosial dalam sejarah. Ada banyak contoh ketimpangan sosial dalam sejarah. Sebagai contoh, pembangunan pada zaman Romawi menggunakan para budak. Secara historis, ketimpangan terkait dengan kepemilikan tanah. Namun revolusi industri mengubah struktur masyarakat dan sumber pencipta kekayaan. Sumber kekayaan tidak lagi pada kepemilikan tanah, tetapi pada kepemilikan alat-alat produksi seperti pabrik. Ketimpangan terjadi antara pemilik produksi dan para buruh untuk menawarkan tenaga mereka di pasar tenaga kerja. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Menurut Andriana Vcaniago, paling tidak terdapat 6 ketimpangan yang terjadi, yaitu sebagai berikut. 1. Ketimpangan desa dan kota. 2. Kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia. 3. Ketimpangan antar golongan sosial ekonomi yang diperlihatkan dengan semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi antara golongan dalam masyarakat. 4. Ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta dengan ciri sebagian besar kepemilikan aset di Indonesia terkonsentrasi pada skala besar. 5. Ketimpangan antar sektor ekonomi dengan ciri sebagian sektor, misalnya properti, pendapat tempat yang istimewa. 6. Ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan ciri konsentrasi ekonomi terpusat pada wilayah perkotaan, terutama ibu kota, sehingga daerah hanya mendapat konsentrasi ekonomi yang sangat kecil. Faktor penyebab ketimpangan sosial. 1. Faktor struktural. Dapat kita ibaratkan sebagai jaringan listrik yang berfungsi sebagai penyalur energi yang memberi aset kepada masyarakat, agar energinya dapat dioptimalkan untuk membangun diri dan bangsa. 2. Faktor kultural. Dapat kita ibaratkan sebagai tenaga listrik atau energi penggerak kehidupan masyarakat. Kultur atau budaya masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat yang tidak memiliki orientasi ke depan dan sudah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Kesimpulan, masalah ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia sangat sulit dipecahkan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi negara-negara berkembang pun menghadapi masalah serupa. Masalah ini ada yang berdampak positif dan negatif. Dampak positif ketimpangan sosial ekonomi adalah mendorong adanya persaingan antara individu, sedangkan dampak negatifnya adalah dapat membuat kemiskinan serta kriminalitas. Upaya mengurangi ketimpangan sosial di bidang ekonomi dapat dilakukan dengan beberapa cara yang efektif, seperti memberikan bantuan atau subsidi pada masyarakat kurang mampu, membuka lapangan kerja, dan memberantas korupsi. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Indonesia. Selain itu, upaya mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia dapat terrealisasi dengan adanya pendidikan yang baik dan teknologi yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberi sosialisasi dan pendidikan untuk masyarakat Indonesia agar mereka dapat mengubah pola pikir mindset mereka menjadi lebih kritis lagi.